Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Husna dengan NIM G2D1 241. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Pada bab 39 terfokus pada produktivitas kerja, yaitu secara umum produktivitas dikatakan perbandingan antara hasil yang dicapai dan keseluruhan daya atau faktor produksi yang dipergunakan. Produktivitas kerja atau pegawai, perbandingan antara hasil yang dicapai dan peran serta pegawai persatuan waktu atau sejumlah barang atau jasa yang dapat dihasilkan seseorang, sekelompok orang, atau pegawai dalam waktu jangka waktu tertentu. Selanjutnya, sumber informasi untuk mengetahui masalah produktivitas kerja di perusahaan. Hal yang dijadikan sumber informasi untuk menilai produktivitas pegawai terdiri dari 8 poin. Yang pertama, job satisfaction, yaitu dapat dikatakan dengan meneliti sikap pegawai. Yang kedua, waste and waste, yaitu ada tidaknya pemborosan yang tidak ada gunanya seperti barang sisa tidak bermanfaat selama proses produksi. Semakin banyak barang sisa mengindikasikan adanya masalah produktivitas. Yang ketiga, quality record, yaitu catatan kualitas barang yang dihasilkan. Yang keempat, absentees dan ternis, yaitu catatan hari tidak masuk kerja, terlambat, atau pulang lebih awal. Yang kelima itu report from counselor, yaitu makin sering pegawai ke konselor makin rendah produktivitas pegawai. Yang keenam, grievances, yaitu keluhan pegawai kepada teman, atasan, atau yang dinyatakan tertulis sebagai indikator ketidakpuasan kerja. Yang ketujuh, medical report, catatan kunjungan pegawai ke dokter perusahaan atau ke dokter lain sebagai sarana untuk mengetahui masalah produktivitas di perusahaan. Yang kedelapan, sugesti. Makin sering pegawai memberi saran, makin besar sumbangannya terhadap produktivitas. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja terdiri dari 14 poin. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua keterampilan, ketiga disiplin, keempat sikap mental dan etika, yang kelima motivasi, yang keenam gizi dan kesehatan, yang ketujuh tingkat penghasilan, ke-8 jaminan sosial, dan ke-9 lingkungan dan iklim, 10 hubungan industri Pancasila, yang ke-11 teknologi, 12 sarana produksi, yang 13 manajemen, yang terakhir itu kesempatan berprestasi. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi kesempatan berprestasi, yaitu produktivitas pegawai, yang dimana pendidikan dan latihan pendidikan bisa membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk mengerjakan pegawai lebih cepat dengan tanpa latihan. Yang kedua itu gizi dan kesehatan. Jadi gizi dan kesehatan yang baik memberikan kemampuan dan kesegaran fisik dan mental dalam bekerja. Yang ketiga, penghasilan dan jaminan sosial atau imbalan bisa dikatakan dapat mendorong seseorang bekerja lebih giat dan produktif. Yang keempat itu kesempatan kerja yang meliputi 3 hal. Yang pertama, kesempatan berkarya. Kedua, kesempatan menikmati pegawaian sesuai pendidikan dan keterampilan. Yang ketiga itu kesempatan mengembangkan diri. Selanjutnya itu yang kelima, kemampuan manajerial pemimpinan. Jadi di sini prinsip manajemen meningkatkan efisiensi melalui pengurangan atau pengikisan. Yang dimaksud itu pemborosan yang diaplikasikan pada semua fungsi manajemen. Selanjutnya pengukuran produktivitas, yaitu pengukuran produktivitas tingkat nasional, pengukuran tingkat industri atau sektor, pengukuran tingkat perusahaan atau mikro, pengukuran tingkat produksi atau parsial. Yang kelima itu pengukuran parsial, yaitu yang dimana yang digunakan dalam pengukuran SDM. Selanjutnya itu bab 40, yang dimana bab 40 ini membahas tentang budaya organisasi. Bisa kita lihat bahwa budaya terbuyut dari permukaan sampai mendalam pada simbol, semangat, dan ritual, dan nilai-nilai. Budaya bangsa pada tingkat nilai, yang dimana
adanya budaya organisasi pada tingkat simbol, semangat, ritual bersama, dan praktik. Jadi definisi budaya organisasi yaitu kerangka kerja kognitif terdiri atas sikap-sikap, nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku harapan bersama yang dirasakan oleh anggota organisasi. Selanjutnya itu fungsi budaya organisasi. Yang pertama, budaya menciptakan pembeda jelas antara satu organisasi dengan orang yang lain. Yang kedua itu budaya membawa rasa identitas bagi anggota organisasi. Yang ketiga, budaya membawa rasa identitas. Yang ketiga itu budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan pribadi seseorang. Yang keempat, budaya meningkatkan kemantapan sosial. Yang kelima, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendala yang mempermudah dan membentuk sikap serta perilaku pegawai. Yang keenam itu, budaya akan menghasilkan komitmen dan visi organisasi. Selanjutnya, hubungan budaya organisasi dengan kinerja. Jadi, bisa kita lihat bahwa budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan sikap yang telah diyakini pegawai sehingga telah menjadi perilaku pegawai dalam keseharian. Adapun dari sikap dan nilai yang telah mengkristal dalam organisasi akan menuntut pegawai untuk berperilaku sesuai sikap dan nilai yang diyakini. Selanjutnya itu mentransformasi budaya organisasi dengan kompetensi. Bisa kita lihat bahwa filosofi organisasi memiliki dan memainkan peran penting dalam menciptakan budaya kompetensi. Organisasi modern yang telah menerapkan prinsip organisasi modern akan memiliki rencana strategi organisasi atau perusahaan. Dalam rencana strategi organisasi, langkah awalnya dia itu akan membuat visi misi, nilai prinsip, tujuan, target kinerja, dan lain-lain. Nilai merupakan seperangkat keyakinan dan kepercayaan yang menjadi panduan organisasi. Nilai organisasi dan prinsip akan menuntut kebijakan strategi, taktik, dan perilaku pegawai. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.